ibu membacakan, kalian mengikuti di dalam hati. Beginilah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang serupa ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu tergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka
waktu sudah habis. Ibu akan bertanya kepada saudari Ayu, apa yang dilakukan Daniel dalam kisah tersebut? Gimana saudara Ayu? Ya, kita oper kepada saudari Sunda. Baiklah Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Apa yang dilakukan Daniel dan mengapa ia tetap bersyukur meskipun ada masalah? Yaitu yang pertama, Daniel adalah salah satu bangsa Israel yang hidup di pegunungan Babel. Ia dikenal sebagai orang yang bijaksana, setia kepada Allah, dan memiliki integritas tinggi. Di mana Daniel melayani di istana Raja Nebukadnezar, lalu di bawah pemerintahan Raja Kaya. Salah satu tindakan bukti yang ia lakukan adalah tetap berdoa kepada Allah 3 kali sehari meskipun ada larangan dari raja. Ia juga menolong makanan dari raja-raja yang dianggap tidak sesuai dengan hukum Allah, seperti yang tertulis di dalam Alkitab.
waktu untuk mengatur kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga, delegasikan tugas. Jangan ragu untuk membagi tugas jika memungkinkan agar tidak kewalahan. Nah, menjaga hubungan yang baik dengan orang lain yaitu dengan cara-cara luangkan waktu untuk interaksi, sisihkan waktu untuk keluarga, teman, dan kolega meskipun hanya sekedar mengobrol singkat. Yang kedua, berkomunikasi dengan jelas dan empati. Dengarkan dengan penuh perhatian dan tanggapi dengan bijaksana. Jangan memotong-motong perkataan teman jika dia masih sedang berbicara. Yang ketiga, hargai waktu orang lain. Jika membuat janji, datang tepat waktu dan jangan membatalkan secara mendadak tanpa alasan yang jelas dan menunda-nunda. Yang ketiga, jaga batasan yang sehat. Seimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan sosial agar tidak terlalu. Terima kasih. Kita bernilai kelas. Pada kelompok dulu silakan. Baiklah, kami akan menjawab dengan isu yaitu apa manfaat disiplin dengan meningkatkan kualitas hidup dan prestasi. Yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas, yang dimana kita harus bisa disiplin dan kita juga bisa bekerja lebih efisien dan mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua itu membantu mencapai tujuan, yang dimana kita harus konsistensi dalam tindakan yang disiplin membuat kita lebih dekat dengan target yang ingin kita capai. Yang ketiga itu membangun kebiasaan positif, yang dimana kita harus disiplin membentuk rutinitas yang sehat seperti belajar teratur, berolahraga, dan menjaga pola hidup yang seimbang. Dan yang keempat itu meningkatkan kepercayaan diri, yang dimana kita harus konsistensi dalam mencapai target kecil melalui disiplin membuat kita lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan besar. Oke, terima kasih kita kasih kelas. Oke, terima kasih kepada kelompok-kelompok yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Memang sangat betul dan Ibu mengharap dari ketiga poin ini sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk kehidupan kita. Ya,
Oke, waktu diskusi telah habis. Persilakan untuk kelompok satu memperagakan di depan. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu bagaimana cara disiplin dalam belajar. Disiplin dalam belajar itu yaitu seperti ini contoh yang tidak disiplin. Sedangkan belajar yang disiplin yaitu inilah contoh belajar yang disiplin. Dan yang kedua, disiplin dalam ibadah. Kami akan mempraktekkan bagaimana cara disiplin dalam ibadah. Ini adalah contoh disiplin yang tidak sopan dalam beribadah. Sedangkan disiplin yang sopan dalam beribadah yaitu beginilah cara